مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya sehat ya, dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini Bu Lulu akan membahas tentang birrul walidain. Anak-anak ada yang tahu apa sih itu birrul walidain? Birrul walidain itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu artinya berbakti? Berbakti adalah patuh dan bersikap baik kepada kedua orang tua. Adapun birrul walidain ini hukumnya wajib ya nak untuk kita semua sebagai umat Islam. Tentang kewajiban birrul walidain ini sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Dulu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Al-ayah, yang artinya dan kami wajibkan manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran sudah menegaskan bahwasanya untuk berbakti kepada kedua orang tua itu bagi kita hukumnya wajib. Ya, berarti kita sebagai anak yang solih-solihah harus berbakti dan patuh kepada kedua orang tua. Apakah anak-anak tahu apa saja ciri-ciri dari anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Yang berbakti kepada kedua orang tuanya atau birrul walidain itu yang pertama, ia memelihara tutur katanya. Jadi ketika ia berbicara kepada kedua orang tuanya, ia memakai bahasa yang halus, memakai bahasa yang santun, tidak kasar, apalagi membentak-bentak kedua orang tuanya. Itu tidak boleh kita lakukan sebagai anak yang solih dan solihah. Adapun ciri-ciri yang kedua, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia bersikap sopan tingkahnya. Bagaimana ia ketika duduk dengan kedua orang tuanya? Bagaimana ia bersikap kepada kedua orang tuanya ketika ia dipanggil, ketika ia diperintah? Sikapnya selalu sopan. Adapun ciri-ciri yang ketiga, ia taat dengan perintah orang tuanya. Perintah apapun harus kita kerjakan selagi perintahnya itu dalam kebaikan. Misalnya, kita belum menunaikan sholat, kemudian orang tua kita mengingatkan dan memerintahkan kita untuk sholat, maka kita harus wajib untuk segera mengerjakannya, karena yang diperintahkan adalah hal kebaikan, tidak boleh kita membantahnya. Adapun ciri-ciri yang keempat, yaitu tetap berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, atau salah satu dari ayah atau ibu sudah meninggal, kita tetap wajib untuk berbakti. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua sudah meninggal? Yaitu dengan cara mendoakannya. Anak-anak pasti sudah hafal ya doa untuk kedua orang tua. Coba kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kita wajib untuk mendoakannya. Anak-anakku yang solih dan solihah, kemudian apa motivasi atau yang mendorong kita supaya kita mau untuk berbakti kepada kedua orang tua? Dulu sebutkan yang pertama, salah satu dari akhlak para nabi yaitu birrul walidain, sebagaimana dalam surat Maryam ayat 14 yang artinya, dan seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Jadi pada ayat tersebut disebutkan bahwa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka itu salah satu dari ciri-ciri anak yang solih, anak yang tidak sombong apalagi durhaka. Kita tidak mau kan dianggap sebagai anak yang sombong dan durhaka. Berarti kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang kedua yaitu birrul walidain ini lebih diutamakan daripada jihad. Ja'a rajulun ilan nabiyyi. Datang seorang laki-laki kepada Nabi. Lalu ia meminta kepada beliau untuk berjihad. Jadi laki-laki itu diminta oleh Nabi Muhammad untuk melakukan jihad. Maka beliau bersabda, Nabi bersabda kepada sahabat ini, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Lalu laki-laki itu menjawab, iya ya Rasul, kedua orang tuaku, ibuku masih hidup. Kemudian Rasulullah bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada orang tua. Dari hadis itu jelas disebutkan berarti sangat penting sekali untuk kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang ketiga, orang tua adalah keluarga yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Jadi orang tua merupakan orang yang sangat kita harus untuk perlakukan dengan baik. Kita tidak boleh semena-mena, tidak boleh seenaknya sendiri, apalagi menyakiti kedua orang tua, itu sangat tidak diperbolehkan. Yang keempat, tetap wajib birrul walidain atau wajib berbakti dengan kedua orang tua walaupun mereka tergolong bukan orang Islam. Jadi ketika kita punya orang tua yang tidak seagama dengan kita atau mereka bukan orang Islam seperti kita, kita juga wajib untuk mentaatinya selagi perintahnya dalam hal kebaikan. Begitu ya. Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Apa ya keutamaannya, Nak? Yang pertama, karena birrul walidain merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah ya Nabi? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasul, kemudian amalan apa lagi ya Rasul? Rasul menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Selanjutnya, jihad di jalan Allah. Jadi dalam hadis itu sudah sangat jelas disampaikan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang paling baik untuk kita kerjakan setelah kita mengerjakan sholat. Salah satu
akibat terampuninya atau supaya dosa kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang ketiga yaitu ditambahnya rizki. Supaya kita menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, kepandaian kita bermanfaat. Segala yang kita miliki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi anak yang patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Adapun keutamaan selanjutnya yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan kunci untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya apa? Ridha Allah itu tergantung kepada bagaimana keridhaan orang tua kita. Dan murkanya Allah itu tergantung bagaimana murkanya kedua orang tua kita. Jadi supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kerjakan, kita mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah, itu berarti kita harus berbakti dulu kepada kedua orang tua kita. Untuk berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amalan atau kunci untuk kita supaya dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada wajib untuk berbakti dan patuh dengan kedua orang tua. Apa saja yang dapat kita lakukan sebagai anak yang solih dan solihah? Yang pertama, ketika kita diperintah oleh orang tua, selagi perintahnya itu dalam kebaikan, kita wajib untuk segera mematuhinya, segera mentaati panggilannya. Ketika kita dipanggil, kita wajib untuk segera hadir atau datang kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Bagaimana caranya kita mendoakan yang baik? Yaitu ketika selesai sholat kita doakan kedua orang tua. Yang selanjutnya, tetap menjaga silaturahmi keluarga daripada ayah dan ibu. Kalian punya nenek, punya kakek, atau punya kerabat yang lain selain ayah dan ibu, maka kita wajib untuk menjaga silaturahmi. Caranya bagaimana? Kita bisa datang kepada mereka, kita silaturahmi, kita berdoa semoga kita semua tergolong menjadi anak yang solih dan solihah. Kita semua tergolong anak-anak yang patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, sehingga apa-apa yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, amalan-amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan, semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya masih berpuasa ya. Semoga puasa kita penuh selesai sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Meski anak-anakku yang solih dan solihah, demikian yang dapat Bu Lulu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita dapat segera berjumpa ke sekolah ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.